Diceritakan dalam buku Sirah Nabawiyah, karya Syekh Syafiur Rahman, bahwa Abdul Muthalib pada awal mulanya bermimpi disuruh menggali sumur Zamzam dan mencari tempatnya. Maka dia pun melaksanakan perintah dalam mimpi itu. Setelah melakukan penggalian, ternyata di dalamnya ia mendapatkan berbagai benda berharga yang dulu pernah dipendam orang-orang Jurhum tatkala sedang berkuasa. Benda-benda itu berupa beberapa buah pedang, baju perang, dan 2 pangkal pelana yang semuanya terbuat dari emas. Kemudian, dia menjadikan pedang-pedang itu sebagai pintu Ka'bah dan memasang 2 buah pangkal pelana di pintu itu. Abdul Muthalib tetap menangani urusan air minum dari Zamzam bagi orang-orang yang menunaikan haji. Tatkala sumur Zamzam itu ditemukan kembali oleh Abdul Muthalib, maka orang-orang Quraisy ingin ikut campur tangan menanganinya. Mereka berkata, "Kami ingin bersekutu." "Tidak bisa, ini adalah urusan yang secara khusus ada di tanganku," kata Abdul Muthalib. Dia tidak mau menyerahkan begitu saja masalah ini kepada mereka kecuali setelah menyerahkan keputusan kepada seorang dukun wanita dari Bani Sa'd. Mereka tidak akan pulang kecuali setelah Allah memberinya 10 anak laki-laki, dan setelah mereka besar, dia tidak lagi mempunyai anak. Maka dia akan mengorbankan atau menyembelih salah seorang di antara mereka di hadapan Ka'bah. Ia pun bernazar untuk mengorbankan salah satu anaknya yang laki-laki kelak jika sudah tidak mempunyai anak lagi dan sudah mempunyai anak laki-laki sebanyak 10 orang. Tatkala anak-anaknya sudah berjumlah 10 orang dan tahu bahwa dia tidak lagi mempunyai anak, maka dia memberitahukan nazar yang pernah diucapkannya kepada anak-anaknya. Ternyata mereka patuh. Kemudian dia menulis nama-nama mereka di anak panah untuk diundi, lalu diserahkan kepada patung Hubal. Setelah anak panah itu dikocok, keluarlah nama Abdullah yang akan dikorbankan atau disembelih. Maka Abdul Muthalib menuntun Abdullah sambil membawa parang, berjalan menuju Ka'bah untuk menyembelih anaknya itu. Namun orang-orang Quraisy mencegahnya, terutama paman-pamannya dari pihak ibu dari Bani Makhzum dan saudaranya, Abu Thalib. "Kalau begitu apa yang harus dilakukan sehubungan nazarku ini?" tanya Abdul Muthalib kebingungan. Mereka mengusulkan untuk menemui seorang dukun perempuan. Maka dia pun menemui dukun itu. Sesampainya di tempat dukun itu, dia diperintahkan untuk mengundi Abdullah dengan 10 ekor onta. Jika yang keluar nama Abdullah, maka dia harus menambahi lagi dengan 10 ekor onta hingga Tuhan ridho. Jika yang keluar nama onta, maka onta-onta itulah yang disembelih. Maka dia keluar dari tempat dukun wanita itu dengan mengundi antara onta dengan nama Abdullah. Maka dia menambahi lagi dengan 10 ekor onta. Setiap kali diadakan undian berikutnya, yang keluar adalah nama Abdullah hingga jumlahnya mencapai 100 ekor onta. Baru setelah 100 ekor onta, undian yang keluar adalah nama onta. Maka onta-onta itu pun disembelih sebagai pengganti Abdullah. Daging-daging onta tersebut dibiarkan begitu saja, tidak boleh dijamah manusia maupun binatang. Tebusan pembunuhan yang memang berlaku di kalangan Quraisy dan bangsa Arab adalah 10 ekor onta. Namun, setelah kejadian ini, jumlahnya berubah menjadi 100 ekor onta yang juga diakui Islam. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like and comment. Nantikan kisah berikutnya pada video selanjutnya.